Di video yang lalu, kita telah memperlihatkan bahwa ada kelicikan yang dilakukan oleh para pendukung Ustadz Khalid Basalamah ketika orang mencoba mengkritik atau meluruskan ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang salah dan bertebaran di dunia maya. Bagi Anda yang ingin melihat video tersebut lebih lanjut, silahkan cari video yang ini dan linknya insya Allah telah kami cantumkan di deskripsi. Sekarang kita ingin sedikit berpesan kepada para pendukung Ustadz Khalid Basalamah dan kepada siapapun penceramah atau ustadz yang ceramahnya salah atau menyesatkan umat lalu diluruskan oleh orang lain, bahwa sesungguhnya kita, setiap umat Islam ini punya tanggung jawab atau kewajiban agar segala sesuatu yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Ilmu yang kita sampaikan kepada umat haruslah ilmu yang benar, bukan ilmu yang salah atau malah menyesatkan umat. Dan kita sesama umat Islam itu juga punya kewajiban untuk saling bantu, saling meluruskan di dalam kebenaran. Bila ada ceramah seorang ustadz, kiai, habib, dan lain sebagainya yang keliru atau menyesatkan, maka tidak sepatutnya kita biarkan. Umat Islam harus saling bantu untuk meluruskan. Apalagi jika ustadz tersebut atau kiai yang keliru tersebut itu tergolong orang terkenal, maka lebih tinggi lagi tuntutannya kepada kita. Karena kalau tidak segera diluruskan, kesesatan yang bersumber dari orang yang terkenal ini akan cepat sekali menyebar kemana-mana. Dan ini tentu saja berbahaya sekali bagi agama Islam dan juga kaum muslimin. Oleh karena itu, kalau kita baca sejarah para ulama terdahulu yang alim dan soleh-soleh itu, salah satunya akan kita dapati contoh teladan yang patut ditiru oleh semua ustadz, semua ulama, semua kiai dan seluruh umat Islam di dunia ini, dari seorang ulama besar yang bernama Imam Izzuddin bin Abdissalam. Dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra diceritakan bahwa beliau, Imam Izzuddin bin Abdissalam ini, pernah suatu saat terlanjur mengeluarkan sebuah fatwa yang keliru. Setelah beliau sadari bahwa fatwa beliau itu ternyata keliru, maka yang dilakukan oleh beliau adalah beliau segera bergegas keliling kota Kairo dan negeri Mesir, seraya beliau menyampaikan, barang siapa yang menerima fatwa dari si fulan yang berisi demikian-demikian, maka janganlah diamalkan karena fatwa tersebut telah keliru. Itulah yang beliau lakukan ke seluruh pelosok yang bisa beliau jangkau di kota Kairo dan negeri Mesir itu, demi tanggung jawab beliau atas fatwa yang telah beliau sampaikan yang ternyata keliru itu. Beliau tidak ingin agar orang lain tersesat gara-gara beliau. Beliau tidak ingin kesesatan yang telah terucap dari mulut beliau itu diterima oleh orang banyak, dan hal itu tentunya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai beliau menyesatkan umat dan beliau tidak berbuat apa-apa, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mempermasalahkan itu di hari kiamat kelak. Nah, hal ini semestinya menjadi teladan dan menjadi pelajaran bagi setiap umat Islam, terutama para ustadz, para kiai, para habib yang berceramah ini, entah itu di dunia nyata atau di dunia maya. Lebih-lebih lagi kalau mereka itu tergolong orang terkenal, di mana begitu mereka berbicara, mereka akan didengarkan oleh sekian banyak umat dan mudah sekali untuk disebarkan kemana-mana. Mestinya mereka memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi lagi untuk membetulkan kesalahan dari ceramah atau ilmu yang pernah mereka sampaikan. Dan ketika ada orang yang meluruskannya, mestinya mereka bersyukur, karena berarti orang itu telah membantu mereka untuk menegakkan kebenaran agar tidak tersesatkan oleh fatwa mereka itu. Jadi bukan malah diblokir, dilaporkan ke YouTube agar di take down dan lain sebagainya. Kalau mereka melakukan itu,
ya, atau siapapun yang melakukan itu, para pendukungnya ataupun pengikutnya ini, berarti mereka tidak murni menyebarkan kebenaran. Mereka tidak murni untuk membela kebenaran, mereka tidak murni untuk memperjuangkan kebenaran, dan berarti mereka tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala yang akan meminta pertanggungjawaban atas ceramah keliru, ajaran Islam yang keliru yang telah mereka sampaikan itu kepada umat. Dan ini tentu sangat berbahaya sekali di akhirat. Kalau seorang ulama yang soleh, ustadz yang soleh, maka pasti mereka akan takut sekali kalau mereka mengetahui bahwa ceramah yang telah mereka sampaikan adalah keliru, dan kekeliruan itu telah menyebar kemana-mana. Ini tentu akan sangat takut sekali mereka, sehingga mereka akan berupaya agar kekeliruan itu sebisa mungkin untuk dicabut atau dihindarkan dari umat bagaimanapun caranya gitu. Dan ketika ada orang yang membantu mereka, tentunya mereka sangat bersyukur sekali, bukan malah marah-marah, apalagi melaporkan ke YouTube dan lain sebagainya untuk di take down dan lain sebagainya. Inilah barangkali sedikit penyampaian yang bisa kami sampaikan. Semoga penyampaian ini bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.